Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, juga bisa menunaikan kewajiban kita yaitu salat Isya berjamaah. Dilanjut kemudian dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi karena pertemuan kitanya ini tinggal 2 kali lagi, jadi mulai malam ini dan pertemuan yang akan datang kita belajarnya bab puasa, bab Ramadan. Kalau di kitab yang kecil tuh halaman 35. Halaman 35 Kitabus Syiyam, begitu. Kita baca Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitabus Syiyami, kitab yang membahas tentang asyam yaitu puasa. Udah ketemu belum? Nah, wa syaraitu wujubis syiyami, dan syarat-syarat wajibnya puasa, maksudnya puasa Ramadan. Karena yang wajib puasa kan puasa Ramadan. Tentu selain Ramadan ada lagi puasa yang wajib tuh, adanya puasa namanya puasa kafarat, ada puasa nazar, ada puasa qadha, begitu. Cuman yang wajib yang terkena kepada seluruh orang kan puasa Ramadan. Kalau puasa kafarat kan enggak semua orang wajib. Puasa nazar enggak semua orang wajib. Wa syaraitu wujubis syiyami, dan syarat wajibnya puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Jadi syarat wajib nih maksudnya jawaban atas pertanyaan saya wajib puasa apa enggak, begitu. Jawabannya ini, salah satu asya'a, ada 3 perkara. Ini disebutin 3 perkara padahal ada lebih dari 3, ntar kita tambahin. Cuman ini yang yang besar, syarat wajib yang besar-besar ini ada 3. Yang pertama, salah satu asya 3 perkara. Yang pertama al-Islam, bahwa orang yang Islam itu merupakan syarat wajibnya puasa. Artinya kalau bukan orang Islam dia kagak wajib puasa. Tapi kalau ada orang non muslim mau ikut puasa boleh apa enggak? Boleh, badan dia kan terserah dia kan. Cuman dia jadi ibadah apa enggak? Enggak. Syarat ibadah Islam. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh orang non muslim, melakukan apa yang dilakukan oleh orang Islam daripada ibadahnya, boleh-boleh aja, cuman tidak dihitung sebagai ibadah. Kan kalau ibadahnya orang muslim menggugurkan dosa sekaligus mendatangkan pahala. Bagi dirinya enggak ada. Kayak kemarin tuh waktu kapan tuh ya? Dulu Ahok tuh pernah bayar zakat tuh. Iya di DKI. Saya dapat berasa. Jadi sekian juta dia bayar ke Basnas begitu. Maka karena ini Basuki Cahaya bukan muslim, apa yang dikasih itu bukan zakat. Zakat itu ibadah. Ini donasi sosial.
Begitu. Waktu itu kan dibagiin kan ke apa namanya, ke masjid-masjid tuh. Zakatnya gubernur dibagiin ke masjid. Saya dapat tuh waktu itu. Cuman saya tegesin, ini zakat emang dari siapa? Gubernur. Gubernur siapa? Ahok katanya. Oh, kalau Ahok yang ngasih aneh terima, sebab kalau Ahok yang ngasih kan bukan zakat. Kalau bukan zakat berarti saya tuh berhak, maksudnya bisa juga dapat juga. Karena kalau zakat kan harus 8 golongan. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim, riqab, ibnu sabil, fisabilillah. Begitu. Dulu juga ada tuh, ada masjid yang beres apa namanya? Beres Ramadan, saya ngisi pengajian. Cuman di amplop ini 2 kali. Saya tanya, ini yang kedua buat apaan? Ini zakat Ustaz. Zakat dari jamaah. Saya balikin lagi. Itu menghina namanya. Saya bolak-balik ngajar situ bawa mobil. Masa saya dapat zakat begitu? Ini menghina itu namanya. Ini bukan fakir, bukan miskin, bukan mu'alaf. Ini bukan, gak boleh nerima zakat begitu. Amplopnya rada tebal dibanding amplop ngaji tuh. Banyak gitu. Iya, men kagak boleh ini. Dan itu kesempatan buat ngajarin ini. Emang pas ngajinya sama saya tuh belum pernah nyampe bab zakat tuh kebetulan. Jadi sekalian, aneh bolak-balik sini bawa mobil, mas saya dapat zakat begitu. Jadi memang banyak tuh kekeliruan yang terjadi di tengah masyarakat, wabil khusus zakat begitu ya. Karena emang babnya sering kagak nyampe tuh zakat tuh. Zakat sama haji itu sering kagak nyampe babnya. Kan orang belajar haji kan pas manasik aja. Gitu, pengajian-pengajian tuh nggak pernah ada fikih haji tuh kan gak ada gitu. Kan ya. Mana ada masjid yang dari dulu babnya akhir kagak beres-beres. Bab toharo belum beres, libur lebaran. Gitu. Habis libur lebaran datang ustadznya baru. Ustadz baru bukannya bab air lagi. Gitu. Toharo lagi. Itu masjid becek itu kagak beres-beres itu. Air mulu gitu. Jadi syarat wajibnya puasa adalah orang Islam. Maka kalau orang Islam kagak usah ditanya, maksudnya enggak usah nanya, gue wajib puasa. Wajib namanya Islam begitu. Dan kemarin kita singgung bahwa kewajiban ibadah dalam syariat Islam itu tidak boleh orang meninggalkan dengan alasan kagak ada yang ngasih tahu, nggak bisa. Alasan orang boleh tidak beribadah dengan alasan tidak tahu itu hanya diterima bagi 2 orang. Orang yang baru masuk Islam atau orang yang tinggalnya jauh dari peradaban. Tinggalnya di apa namanya? Kalau kayak kita di pegunungan, di hutan, jauh. Dia kalau ke pusat kota tuh jalannya puluhan kilometer, pokoknya jauh. Nah orang kayak gitu datang kewajiban Ramadan dia nggak puasa, dia bilang alasannya saya nggak tahu kalau hari ini wajib puasa, boleh begitu. Tapi kalau orang yang tinggal di pemukiman Muslim, apalagi lahir dari keluarga Muslim, walaupun kagak ngaji gitu, emang sepanjang hidupnya nggak ngaji, dia nggak bisa punya alasan. Saya nggak tahu kalau puasa wajib, nggak boleh. Sebab Allah udah ngasih semua media untuk dia bisa mengetahui kewajiban syariat. Allah ngasih mata, Allah ngasih kuping, Allah buat dia tinggal di pemukiman Muslim. Itu tiap 5 waktu nyaring azan, tiap mata, tiap lewat orang bolak-balik masjid. Ada macam-macam. Jadi instrumennya Allah kasih, maka orang nggak bisa punya alasan. Saya kagak tahu. Jadi yang boleh bilang kagak tahu dan diterima nggak tahunya itu orang baru masuk Islam atau orang yang tinggalnya jauh dari pemukiman begitu. Makanya sebenarnya kewajiban ngaji itu kewajiban fardu ain. Jadi artinya kita nih ustadz, guru, kiai kan nggak mungkin datang atu-atu ke rumah orang begitu. Emang mau tiap subuh diketok di pintunya suruh sholat subuh? Kan kagak mau juga kan. Cuman bagaimana caranya biar apa namanya? Biar pada ngejalanin kewajiban. Ya itu Allah ngasih, Allah ngasih pikiran. Orang kenapa pada bolak-balik ya begitu.
Ada orang dagang kenapa jujur-jujur amat sih? Padahal kalau dia bohong dikit untungnya gede kan, mikir itu mikir. Oh dia begitu tuh takut akhirat. Emang akhirat bagaimana sih? Siapa sih yang ngajarin ada akhirat tuh? Begitu, mikir kudunya begitu. Jangan semua-muanya, gua kagak tahu. Gitu, nggak tahu nih wajib, nggak tahu, nggak boleh begitu. Apalagi tinggal di pemuka muslim. Kemudian yang kedua, yang pertama al-islamu, yang kedua al-bulughu, yaitu balik. Maka anak yang sudah balik wajib berpuasa. Maka biar bisa berpuasanya lancar, sejak sebelum balik tuh diajarin begitu. Nah, sebagaimana kewajiban sholat, kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa kata Nabi, muruhum li sab'in wadribuhum li ashrin. Muruhum, perintahkan mereka di umur 7 tahun. Kata Imam Abdul Aziz Al-Malibari, Imam Abdul Aziz Al-Malibari itu pengarang kitab Fathul Mu'in. Sejak umur 7 tahun tuh udah kudu tuh, udah wajib orang tuanya mengajarkan semua kewajiban-kewajiban syariat. Bahkan dari umur 7 tahun orang tua punya kewajiban mengenalkan anak kepada Allah, kepada nabinya. Nabinya siapa, bapaknya nabi siapa, anaknya siapa, lahir di mana, hijrahnya kemana, itu dari umur 7 tahun wajib tuh semua. Yang perempuan dibiasain menutup aurat. Nanti kalau udah 10 tahun, umumnya 10 tahun udah balik, sebab umur balik itu kan minimal 9 tahun. Jadi 10 tahun tuh berarti ibaratnya argo dosanya udah jalan. Makanya kata Nabi, wadribuhum, pukul kalau dia sudah sampai 10 tahun. Tapi pukul yang dimaksud tuh pukul ta'dib. Memukul ta'dib tuh pukulan yang edukasi. Kalau dicontohin bagaimana Nabi Muhammad mukul, kan yang pernah nyontoh Nabi Muhammad pernah nyontohin mukul istrinya. Kan istri juga termasuk tuh orang-orang yang di bawah kontrol kita, termasuk dalam hal penunaian ibadah. Yang Nabi Muhammad contohin tuh mukulnya pakai kayu siwak gitu. Kira-kira orang mukul pakai kayu siwak sakit apa kagak tuh? Kagak. Tapi memang perintah pukul yang dimaksud oleh Nabi itu sebenarnya perintah buat orang tua gitu. Jadi orang tua tuh kudu jadi contoh, punya wibawa. Biar kagak usah mukul, anak ngikutin, begitu maksudnya. Orang tua tuh bedehem aja, anak udah takut begitu. Jadi kagak usah mukul, sebab dia melihat di depannya tuh sosok orang tuanya yang wibawanya ada, kehormatannya punya, tapi kasih sayangnya juga ada. Jadi kagak usah pakai mukul, orang anak tuh udah hormat. Istri kan juga begitu. Istri kan bagus jeleknya kita tahu semua kan ya, gitu. Tapi karena dia ngelihat kita tuh mulut sama perkelakuan sama ibadahnya deket, mulutnya kagak pernah bohong, jadi kita punya wibawa, kagak usah pakai mukul, bedehem aja orang udah takut gitu. Kayak kita di pesantren tuh, waktu di pesantren kan kalau 5 waktu sholat yang ngimamin kan ustadz, yang ngimamin pimpinan Pak Kiai. Itu Pak Kiai itu kalau ngerapihin sop kan kagak pakai ngomong, gitu doang itu. Gitu. Itu orang udah pada rapet itu sopnya gitu. Jadi punya wibawa begitu. Jadi ngajarin juga Nabi kepada kita orang tua supaya jadi contoh begitu. Jadi contoh kepada anak. Maka anak kalau kita suruh apa-apa insya Allah nurut, sebab dia melihat ada wibawa. Wal bulughu yang kedua balik, wal aqlu yang ketiga berakal. Maka orang yang sudah tidak lagi berakal, maksudnya akalnya sudah tidak berjalan. Kayak orang stroke itu kan sampai pada levelnya di mana nanti udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, maksudnya udah nggak kenal siapa orang, yang dikelilingnya juga nggak kenal, bahkan juga nggak bisa bicara. Jadi sudah tidak sudah tidak berjalan. Wal qudra yang keempat yang ketiga akal. Oh yang keempat berarti ini. Iya berarti 4.
Yang keempat, wal qudratu ala saumi, mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Mampu tuh maksudnya dia adalah orang yang sehat. Badannya sehat sehingga bisa menahan diri untuk tidak makan dari pagi sampai malam, sampai maghrib begitu. Maka kalau 4 syarat ini tidak terpenuhi begitu, maka nggak wajib dia puasa. Kalau Islam Islam, balik udah, berakal iya, tapi dia tidak punya kemampuan sebab badannya udah sakit. Nah yang keempat ini kemampuan untuk berpuasa, kalau dia nggak punya dibagi dua. Ada yang orang tidak mampunya temporer, jadi nggak mampu sekarang doang, ntar mah 2 hari 3 hari lagi sembuh bisa puasa. Itu namanya kemampuannya tidak ada temporer. Ada orang yang tidak mampunya terus-terusan. Memang kondisi badannya tidak mungkin membaik, terus begitu. Maka kalau orang itu punya ketidakmampuannya temporer, seketika aja nanti satu waktu bisa sembuh, dia wajib mengqadha puasanya. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan terus-terusan, kayak orang tua yang uzur, orang tua kan makin kesono bukan makin muda kan ya, makin tua gitu, ditungguin bisa puasa gak bisa gitu. Nah, maka yang tidak punya kemampuan terus-terusan, tapi yang 3 pertama ada, Islam balik berakalnya ada begitu. Maka orang kayak begini ini diganti dengan fidyah begitu. Jadi orang yang tidak punya kemampuan dan tidak punya kemampuannya terus-terusan, itu diganti dengan fidyah begitu. Ada yang kelima sebenarnya, tambahin satu lagi. Yang kelima itu dia hadir atau ada apa sebutnya ya, dia mukim di waktu datang wajib puasa. Mukim dia berstatusnya bukan musafir ketika datang waktu wajib puasa. Waktu wajib puasa itu subuh. Jadi subuh Ramadan dia bukan orang musafir, maka dia wajib puasa. Maka kalau dia waktu subuh datang statusnya sudah musafir, dia nggak wajib puasa. Artinya dia boleh meninggalkan puasa dan nanti diqadha setelah statusnya jadi mukim di hari lain begitu. Kemudian yang keenam, tambahin satu lagi. Jadi yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mampu, yang kelima mukim di waktu datangnya wajib puasa, yang keenam suci dari haid dan nifas khusus perempuan. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Maka kalau 6 ini ada, wajib orang berpuasa. Kalau 6 ini tidak ada, maka dilihat yang kagak ada yang nomor berapa nih gitu. Kalau yang kagak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, udah berarti plong, kagak ada apa-apa udah. Enggak ada kodonya, enggak ada gantinya begitu. Tapi kalau yang kagak ada nomor 4 nih, ketidakmampuan, lihat tidak mampunya temporer apa terus-terusan bakalan enggak mampu. Kalau terus-terusan bakalan nggak mampu, tapi 3 pertama ada, Islam balik berakal. Jadi Islam balik berakal nih, ini apa namanya, mutlak. Ada wajib, kagak ada puasa begitu. Tapi kalau yang keempat dilihat, kalau tidak mampunya temporer begitu, nanti bakal datang lagi waktu sembuhnya kayak ibu hamil. Kan nggak mungkin hamil terus-terusan. Nah, maksudnya hamil kan paling panjang 9 bulan. 40 minggu. Beres itu kan dia ngelahirin. Tapi kan ngelahirin juga enggak terus-terusan nyusuin. Akan sampai pada waktu di mana berhenti nyusu. Ya berarti enggak terus-terusan kagak mampunya nih. Dia mampu, maka qadha nanti puasanya. Tapi kalau yang tidak mampunya terus-terusan, maka enggak mungkin qadha puasa tapi bayar fidyah. Bukan cuma orang tua, ada namanya kalau di dalam bahasa kitab tuh rajulun muzmin, orang yang punya penyakit gak sembuh-sembuh.
Masih muda, 30 tahun, 40 tahun, tapi ketergantungan obat. Ini kata dokter, saya harus minum anak saya harus minum obat terus, harus. Pokoknya tiap 5 jam, tiap 4 jam harus minum. Begitu. Kalau kagak minum gimana, Dok? Wah, kalau kagak minum repot takutnya warung Madura diacak-acak sama dia. Ya kalau kalau Maduranya bocor kan bahaya. Ini berarti anak ini tidak mampu berpuasa karena selalu begitu ketergantungan obat. Begitu. Jadi namanya muzmin. Orang yang punya penyakit kalau bahasanya tuh layur jaburkuhu, tidak diharapkan sembuh. Semua sih ngarepin sembuh, cuman untuk penyakit ini dokter saat ini punya punya ketetapan ini penyakit kayak gini kita belum punya penawarnya. Ini bakal terus-terusan begini berketergantungan sama obat. Nah, berarti dia nggak mungkin bisa puasa. Maka bayarnya fidyah gitu. Kemudian yang kelima tadi mukim. Nah, mukim ini berarti temporer. Kalau kemudian datang pada saat kalau dia lagi musafir nggak wajib, tapi ketika datang mukim dia ganti puasa yang kemarin dia tidak puasa karena musafir. Kalau yang keenam haid nifas sama nih. Jadi 3 pertama ini mutlak, 3 terakhir 4, 5, 6 nih mesti ada penjelasannya gitu. Perempuan lagi haid nifas nggak wajib, tapi nanti ketika selesai haidnya dia wajib ganti puasa yang kemarin sudah dia tinggalkan begitu. Wa faraidus shaumi, tanggung nih dikit lagi. Wa faraidus shaumi, dan wajibnya puasa. Maksudnya nih rukun puasa. Nah, kalau puasa tuh kagak ada syarat sah. Kalau sholat kan ada syarat sah, ada rukun. Kalau puasa rukun sama syarat sah dia juga. Begitu. Ini sholat nih, ngadep kiblat tuh syarat sah. Baca Al-Fatihah rukun, beda tuh. Orang baca Al-Fatihah rukun sholat, orang ngadep kiblat tuh syarat sah. Kagak ngadep kiblat, sholatnya batal. Tapi kalau nggak baca Al-Fatihah, tinggal ganti di rokaat selanjutnya. Maksudnya rokaat itu kagak dihitung. Tapi kalau puasa nggak ada syarat sah, nggak ada rukun, dia dua-duanya nyatu, rukun juga, syarat sah juga. Sebab kan disebut syarat tuh karena dia harus ada sepanjang ibadah. Jadi dari mulai awal ibadah sampai beres tuh harus ada. Ngadep kiblat tuh dari mulai takbiratul ihram sampai beres. Kalau rukun nggak ada terus-terusan, ya ada aja cuman nggak terus-terusan. Baca Al-Fatihah aja, tapi nggak terus-terusan baca. Nah kalau puasa kan emang sepanjang hari terus-terusan puasa. Maka tidak ada rukunnya ya syaratnya ya rukun begitu. Paham gak tuh kira-kira? Jadi kalau syarat kan sepanjang ibadah harus ada. Nutup aurat tuh sepanjang ibadah, sepanjang sholat harus ada. Sekali kebuka auratnya batal sholatnya. Gitu. Nah ini yang namanya puasa karena ibadahnya seharian. Rukun ya emang harus ada sepanjang itu begitu. Kemudian juga syarat juga begitu. Jadi syarat sama rukun dalam puasa dia juga. Wa faraidus shaumi, dan syaratnya atau rukunnya puasa arba'atu asya, yaitu empat perkara. Yang pertama an-niyat, harus ada niatnya. Niat diucapkan nanti pertemuan depan nih kita bahas lebih dalam niat. Yang penting bahwa niat itu termasuk rukun dan juga syarat. Artinya nih orang kalau udah siang begitu. Ini kata sebagian ulama, tapi enggak semuanya. Kalau di tengah siang kemudian muncul perasaan niat begitu, gue batalin aja dah. Batal tuh puasanya tuh. Itu kata sebagian ulama begitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak begitu. Tidak ada masalah. Ada orang kemudian dalam hatinya pengen batal begitu. Yang penting inti puasanya yaitu menahan diri untuk makan dan minumnya ada. Jadi yang pertama harus niat. Sederhana, sebab yang namanya ibadah puasa ini banyak kegiatan yang mirip. Sekarang kan ada namanya intermittent fasting. Tahu gak tuh intermittent fasting? Intermittent sih namanya. Ya nih ya. Jadi puasa orang-orang yang lagi diet.
Jadi dia berapa 8 jam ya? 8 jam apa 9 jam? Jadi 8 jam tuh kagak makan apa-apa. Minum aja. Begitu. Jadi nggak makan, kadang juga nggak minum. Jadi 8 jam baru makan, kemudian 8 jam lagi. Mirip kayak orang puasa. Lalu mana bedanya orang yang diet sama orang yang puasa? Kan nggak ada bedanya. Yang dibedain adalah niatnya. Nanti insya Allah pertemuan depan kita bahas tentang syarat-syarat niat. Yang kedua wal imsaku anil akli wa syurbi. Al imsak itu artinya menahan. Anil akli menahan diri dari makan, wa syurbi dan juga dari minum. Begitu, makan dan minum. Jadi tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kemudian yang ketiga wal jima, menahan diri untuk tidak berhubungan badan. Berhubungan badan bersama pasangan. Sama pasangan bener aja kagak boleh, apalagi sama yang bukan pasangan gitu. Itu lebih kagak boleh lagi. Dan kalau jima ini hukumannya jauh lebih berat. Kalau dia jima di siang hari Ramadan, maka ganjarannya atau dendanya puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulannya tuh turut-turut. Jadi 1, 2, 3, 4 terus sampai 60 hari. 60 hari komariah. 2 bulan komariah. Tanggal 2 hari ke-20 batal, itu diulang dari nomor 1 lagi. Iya, diulang dari nomor 1 lagi. Dan ini akumulatif, gitu, akumulatif. Artinya kalau jimanya 2 kali begitu ya. Jimanya 2 kali, baik itu dalam 1 hari atau dalam hari yang berbeda, itu berarti dua kali kafarat, 2 kali denda. Begitu. Makanya jangan makanya itu dulu kali ya. Mungkin orang tua kita dulu tuh kalau nikahin banyakannya bulan haji. Jangan-jangan emang lamarannya udah dari Ramadan tuh, cuman kagak boleh. Nunggu bulan haji dulu. Begitu. Kemudian yang keempat wal imsak anta wa ta'ammudil qai, menahan diri daripada al ta'ammud. Ta'ammud itu sengaja, al qai'i sengaja muntah. Jadi muntah sengaja. Dikorek-korek itu mulutnya, apa dipukul-pukul perutnya, apa dia habis sahur langsung main trampolin misalnya, itu kan sengaja tuh namanya tuh. Itu kalau sengaja itu yang batalin puasa karena syarat puasanya hilang. Tapi kalau tidak sengaja muntah enggak apa-apa. Begitu, tidak apa-apa. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Masih ada beberapa baris. Insya Allah di pertemuan akan datang kita bahas syarat niat. Kemudian juga bacaan yang ini nih yang kita terus walladzi yuftiru bihi shaim insyaallah. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini bukan mau nanya niat nih. Ya. Niat itu sebaiknya di awal bulan Ramadan atau setelah Isya atau Raweh itu tiap malam atau setelah sahur. Jadi begini, niat itu harus 1 hari puasa 1 niat. Jadi 1 hari puasa nih, besok kita puasa itu niat. Nanti lusa kita puasa lagi kagak bisa pakai niat yang sekarang. Jadi setiap hari puasa niatnya juga setiap hari. Maka kalau puasa 29 hari, kita niatnya 29 kali di awal di malamnya begitu. Kenapa harus setiap puasa nggak bisa digabungin niatnya sekali? Sebab ibadah puasa itu ibadah yang sekali beres. Mulainya subuh, beresnya maghrib. Setelah maghrib hilang semua syarat-syarat puasa, rukunnya udah beres semua.
Jadi besok datang hari baru, maka datang juga rukun baru lagi, gitu. Sebab ibadah puasa itu ibadah yang setiap harinya berdiri sendiri, tidak pernah nyambung. Mulai subuh beres maghrib. Kayak sholat tarawih kan, walaupun jumlahnya 28, tapi tetap niat di awal takbiratul ihram. Karena niat yang tadi udah beres ketika assalamualaikum, berdiri lagi, ini sholat baru lagi, niat lagi. Karena ibadahnya baru, maka niatnya juga baru. Karena niat itu bagian dari ibadah. Ibadahnya beres, hilang juga niatnya. Buktinya juga kalau ada orang puasa. Hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hari ke-10 batal misalnya. Hari ke-10 dia masuk angin, dia sakit atau dia musafir. Nanti nih setelah Ramadan, itu yang dikodok hari ke-10 doang apa 1 sampai 10 juga? Hari ke-10 aja. Sebab yang batal ya cuma hari ke-10 ini. 1 sampai 9 udah beres. Begitu. Karena sudah selesai, berarti ini bukti ibadah puasa tuh kagak nyambung. Hari ini beres sudah. Besok ada lagi, rukun baru lagi. Begitu. Jadi itu puasa setiap harinya harus ada niat. Nah, kapan niatnya? Niatnya itu kata Nabi Muhammad, man lam yubayyit, siapa yang tidak tabyid. Tabyid itu kalau di Indonesiain nginepin. Siapa yang tidak menginapkan niatnya qabla tulu'il fajri, sebelum datang waktu fajar, fala siyamalah, maka tidak ada puasa. Nah, artinya kata Nabi, siapa yang tidak menginapkan sampai sebelum fajar niatnya, maka nggak apa. Berarti Nabi Muhammad mensyaratkan kalau niat puasa itu waktu nginep. Nginep tuh waktunya waktu malam. Kapan mulai malam? Malam tuh mulainya terbenam matahari. Terbenam matahari udah mulai malam. Nah, berarti waktu niat puasa tuh dari mulai terbenam, ini buat besok. Dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar besoknya. Karena Nabi Muhammad bilang tabyid, nginep. Tabyid itu mulainya terbenam. Jadi ketika maghrib datang, orang udah boleh niat buat besok. Gitu. Jadi kalau ditanya bagusnya niatnya habis maghrib, habis taraweh apa ntar menjelang subuh, begitu. Ini yang paling bagus nih. Kalau kata saya mah yang paling bagus tuh habis maghrib, gitu. Supaya kagak lupa. Gitu. Kalau udah menjelang sahur takutnya lupa, begitu. Saya biasa begitu. Jadi kalau hari puasa tuh nih, Allahumma lakasum tuh minum langsung. Nah, itu sama bodin buat besok, begitu. Jadi enggak jarang. Karena kan saya terawihnya pindah-pindah. Terawihnya nih malam ini di masjid ini. Nah, ada beberapa masjid yang tidak punya kebiasaan niat habis terawih, begitu. Kadang-kadang saya lupa sebab masjidnya kagak niat kan gitu. Lupa. Makanya sejak dulu saya niatnya tuh habis maghrib. Allahumma nawaitunya habis maghrib. Tapi paling mentok orang niat tuh yaitu tadi menjelang subuh. Yang kalau di TV itu ada imsak 10 menit sebelum subuh. Nah, itu tuh paling mentok di situ. Niatnya. Jadi niat tuh sepanjang malam dari mulai maghrib sampai terbit fajar gitu. Semenit lagi mau waktu subuh kita niat sah, nggak ada masalah. Itu waktunya. Jadi harus selalu terulang setiap malam dan waktunya itu dari mulai maghrib sampai fajar sampai subuh begitu. Oke? Kenapa? Kalau yang bilang 1 bulan penuh tuh itu Imam Malik. Imam Malik bilang boleh 1 bulan penuh. Tapi 1 bulan penuh itu harus di awal bulan malam pertama. Jadi di malam kedua udah kagak boleh. Malam kedua, malam ketiga. Artinya kalau emang mau niat 1 bulan tuh dari malam yang pertama. Begitu. Saya kalau di malam pertama kan di musola, di rumah. Itu selalu niatnya tuh niat buat besok sekaligus niat 1 bulan. Gitu. Jadi saya pimpin untuk niat malam ini sekaligus niat satu bulan. Jadi mengamalkan dan itu banyak ditulis di kitab-kitab Syafi'i, boleh di malam pertama mengamalkan pandangan Imam Malik sebagai kemaslahatan umat karena ini maslahat.
Sebab banyak di antara masyarakat yang kerjanya tuh yang malam, yang susah niat. Maka pakai pandangan Imam Malik. Cuman itu tadi, Imam Malik boleh 1 bulan penuh, sekali 1 bulan, tapi harus di awal pertama, di malam pertama. Jadi nggak boleh di malam yang kedua, malam ketiga. Artinya kalau udah lewat malam pertama, dia kayak kemarin malam pertama kagak niat sebulan, dia harus niat terus setiap malamnya begitu. Oke? Okay? Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, biasanya buat perempuan yang nggak tahu jumlah batal puasanya, dia nggak tahu harus berapa jumlahnya, itu gimana caranya? Yang kedua, terkait dengan yang biasa di Indonesia ini ada dua perbedaan waktu puasa sering terjadi, ya mungkin hari ini waktu mulai atau nanti lebaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perempuan kalau yang dimaksud lupa puasa karena haid, maka dia ngitung normalnya haid dia aja. Jadi misalnya saya normal haid itu misalnya 7 hari, misalnya begitu ya. Maka dia berapa tahun tuh kagak kodo gara-gara haid? Misalnya 3 tahun, ya berarti 7 kali 3. Kalau sebab batalnya tuh gara-gara haid, dia lupa nih dulu berapa hari ya, ya tinggal dihitung. Memang normal haid, kalau haid biasa berapa? Biasanya dari kadang 4 hari, kadang 5 hari, kadang paling lama tuh bisa sampai 8 hari. Nah ambil yang paling maksimal 8. Berapa tahun begitu? Kan 1 bulan penuh kan nggak mungkin haid 2 kali. 1 bulan kan nggak mungkin haid 2 kali. 1 bulan pasti haidnya cuma sekali. Oh berarti kalau 3 tahun, oh berarti 8 kali 3 begitu. Itu kalau haid batalnya karena haid. Tapi kalau batalnya karena misalnya menyusui, tinggal dihitung aja, jadi diperkirakan. Dulu nyusuinnya tuh sampai berapa tahun ya? Nyusuinnya setahun misalnya. Dan setahun itu kan berarti ketemu puasanya sekali sebulan gitu. Terus waktu sebelum setahun nyusuin kan hamilnya 9 bulan. 9 bulan kan ketemu puasa nggak mungkin terus-terusan. Pasti sebulan doang ketemunya, berarti 2 bulan gitu. Jadi harus ada harus ada perkiraan. Jadi nggak boleh asal puasa. Duh kode aja dah gitu. Nggak boleh lah, harus diperkirakan dulu untuk menetapkan kewajiban. Jadi dikira-kira, tergantung kemarin dia batalin puasanya gara-gara apa begitu. Kemudian yang kedua, kalau soal perbedaan puasa. Jadi kalau di dalam kitab-kitab fikih, ketetapan awal Ramadan dan juga awal Syawal itu yang megang itu adalah penguasa, hakim, pemimpin begitu. Kalau di kita sekarang presiden, dan presiden udah memberikan mandat kepada Kementerian Agama, lalu Kementerian Agama bikin badan namanya Badan Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Maka keputusan daripada badan hisab ini adalah keputusan yang kata ulama-ulama fikih wajib ditaati bagi orang yang tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu dalam arti dia nggak mampu ru'yah. Karena kewajiban puasa kan kalau enggak ru'yah, ya sempurnakan 30 hari. Punya gak ilmu ru'yah begitu? Nggak punya. Ngitung astronomi apa ini udah 30 hari bisa? Kagak bisa juga. Berarti kan nggak punya alat tuh dia tuh. Untuk bisa puasa Ramadan dia nggak punya alat. Lalu dari mana harus dia punya alat? Ya penguasanya, dari penguasanya. Kecuali kata ulama bagi orang yang bisa ru'yah. Dia bisa ru'yah, dia punya ilmunya, tahu bedain mana hilal, mana awan, bisa bedain. Lalu dia ru'yah. Ketika dia ru'yah ternyata ru'yahnya ditolak sama. Jadi yang bisa ru'yah juga wajib lapor. Di kitab-kitab fikih begitu. Jadi ketika dia ru'yah ternyata ditolak hasilnya, lalu bagaimana kata ulama? Kata ulama orang ini wajib puasa sesuai dengan ru'yahnya sendiri, tapi dia tidak boleh ngajak-ngajak orang begitu.
Ngajak dalam arti itu provokatif. Lu nggak usah ikut pemerintah, ikut gua aja. Lu mau ikut Yakut lo gitu tuh. Nah, gitu. Nggak boleh. Jadi kalau ru'yahnya dia benar nih menjalankan kaidah-kaidah ru'yah tuh ternyata ditolak sama penguasa, orang ini wajib puasa sesuai dengan ru'yahnya sendiri, tapi tidak boleh memprovokasi umat untuk menyelisih pemerintah, nggak boleh. Kalaupun ada yang ikut ya nggak ada masalah gitu. Yang penting dianya tuh tidak apa istilahnya, iya ngajak-ngajak dalam arti lo ikut pemerintah mah sekarang korup macam-macam. Kita juga tahu pemerintah korup begitu. Tapi kesalahan di satu bidang tidak bisa kemudian mengeneral kita kepada badan hisab. Kan kagak ada urusannya. Harvey Muiz sama badan hisab RUI kan kagak ada urusan. Jadi jangan gara-gara itu polisi ikut judi online kemudian kita semuanya jadi pemerintah tuh salah semua. Jadi dulu begitu memang semua para sahabat tuh melihat hilal. Tapi ketika sudah melihat hilal mereka lapor kepada Nabi. Gitu. Artinya mereka nggak langsung ujuk-ujuk bilang, gue udah ngeliat hilal besok kita puasa. Enggak. Nabi Muhammad yang dilaporin lalu Nabi Muhammad yang menetapkan. Dan ketika sudah dilaporkan kan Nabi Muhammad kagak nyuruh orang yang ngumumin. Tapi Nabi Muhammad nyuruhnya siapa? Bilal. Bilal umumin besok kita puasa. Gitu. Jadi ibaratnya Nabi Muhammad presiden, ini Bilal nih menteri penerangan nih. Menteri komunikasi, dia yang ngumumin. Yang lihat ru'yah mah nggak wajib ngumumin karena bukan pemimpin begitu. Dan itu sepanjang sejarah begitu disebutin di dalam kitab. Kalau puasa begitu. Kalau puasa ru'yah kita ini ternyata ditolak, kita ikut ru'yah kita sendiri, tapi nggak boleh ngajak orang untuk menyelisih penguasa. Tapi kalau ru'yah hanya Idul Fitri, kalau dalam mazhab Syafi'i ya, ru'yah Idul Fitri kagak boleh ikut sendiri, harus ikut penguasa. Ru'yah Idul Fitri, ini ulama bedain antara Idul Fitri sama puasa. Kalau puasa, ini orang yang punya ilmu ikut ru'yahnya sendiri. Kemudian kalau Idul Fitri ternyata ru'yahnya beda, dia harus tetap ngikutin pemerintah. Sebab kalau Idul Fitri itu ada teksnya dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad yang namanya Idul Fitri, al-fitru yaumatuftirun wal adha yaumatudahun. Kata Nabi Muhammad gitu, hari lebaran, hari berbuka adalah hari di mana kalian semua berbuka gitu. Berarti Nabi Muhammad bilangnya hari lebaran itu hari yang semua orang buka. Bagaimana biar semua orang buka? Harus ada satu otoritas yang ditaati bersama. Kita udah punya begitu. Karena Idul Fitri ada teksnya dari Nabi, Idul Fitri, Idul Adha ada teksnya, maka kalau Idul Fitri siapapun yang punya ilmu ru'yah dia nggak boleh berbeda, harus tetap ngikutin penguasa. Cuman memang ini mazhab Syafi'i begitu. Jadi mazhab Syafi'i itu membedakan antara ru'yah awal dengan ru'yah Syawal. Kalau awal Ramadan dia boleh ngikutin ru'yah sendiri, tapi jangan ngajak-ngajak. Tapi kalau Idul Fitri dia harus tetap ngikutin penguasa. Nah, mazhab yang lain itu membolehkan dua-duanya sama begitu. Dan apa namanya di Indonesia ini apa ya? Terlalu banyak ini. Karena yang ikut-ikutan saya nggak tahu kenapa orang kemudian merasa perlu untuk bikin ru'yah sendiri. Sedangkan kita udah punya badan hisab. Kan ibaratnya kita capek udah, kita kan duitin itu badan hisab kan duit kita. Jadi jangan capek lagi kita. Jadi ada apa namanya, kapan waktu tuh kita sempat lebaran 4 hari. Ya kan, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat lebaran waktu itu. Pemerintahnya hari Rebo waktu itu. Kamis, Jumat tuh ada tuh yang kelompok di Goa tuh apa namanya, yang pirang-pirang rambutnya tuh. Iya, yang gondrong pirang-pirang tuh. Iya, apa tuh? Konak Sabannya di Sumatera dia. Ya pokoknya itulah 4 hari begitu. Jadi kalau apa namanya yang terakhir tuh tahun kemarin 2 kali lebaran ya, 2 hari. Apa namanya Jumat sama Sabtu. Tahun kemarin apa tahun yang lalu tuh sebelumnya. Iya. Teman saya tuh ngambil khutbah dua-duanya tuh. Iya. Kita ngobrol. Aneh ikut lebaran pemerintah begitu.
hari Idul Fitri apa Idul Adha sih yang 2 kali tuh, 2 hari. Idul Adha kalau nggak salah ya. Hari ini ane lebaran, ane buka, ane imam, ane khotib. Nah besok ane kagak sholat, ane cuma khutbah doang begitu. Kan kalau khutbah doang mah sunnah. Artinya sholat kagak ada khutbahnya kan beres. Jadi ane tuh tambahan doang begitu. Itu. Iya bener juga sih, cuman jatuhnya ngakalin umat itu. Jadi secara ibadah kan kagak ada yang dilanggar. Sebab orang ini tidak bikin syariat baru. Kan ya. Orang ini nggak bikin syariat baru. Orang ini cuman khutbah doang. Dia nggak ikut sholat. Sebab sholat idnya dilakukan hari-hari Syawal yang kemarin gitu. Tapi walaupun demikian kan itu ada kesan menimbulkan kesan nih. Ini Ustadz nih oportunis namanya tuh. Gitu. Apa namanya? Maruk katanya gitu. Oke. Ada lagi. Wanita hamil. Jadi wanita hamil kalau di Syafi'i simple tadi tuh. Tidak mampu puasanya tuh temporer apa terus-terusan. Wanita hamil tuh tidak mampu puasanya temporer doang sekarang. Jadi ketika sudah selesai kehamilan, lalu kemudian melahirkan, setelah melahirkan nyusuin, kan dia punya kemampuan maka wajib qadha. Jadi kalau ibu hamil tuh boleh kagak puasa karena syarat yang keempat tidak terpenuhi, tapi kan temporer. Sewaktu-waktu dia mampu, maka ketika datang waktunya mampu, dia qadha. Jadi bukan fidyah. Jadi fidyah itu bagi orang yang tidak mampu dan tidak mampunya terus-terusan, nggak punya harapan mampu. Itu baru fidyah. Orang yang punya harapan mampu, bisa sembuh, bisa sehat, itu qadha, nanti tunggu sehat begitu. Wanita hamil nyusuin sama. Jadi dia tidak bukan orang yang terus-terusan begitu. Saya juga nggak tahu ya kenapa masyhur sekali kalau ibu hamil dan menyusui itu bayar fidyah begitu. Memang penjelasannya tuh bayar fidyah tuh rumit ya, panjang. Tapi intinya begitu. Intinya tidak mampu itu ada 2 pokoknya gitu. Tidak mampu terus-terusan kagak mampu atau tidak mampu temporer. Yang tidak mampu temporer qadha nanti setelah dia mampu. Kalau terus-terusan kagak mampu, orang tua renta, orang yang penyakit terus-terusan ketergantungan obat, maka gak diharapkan puasa, ganti fidyah, bayar fidyah begitu. Ya. Ya. Jadi di Syafi'i begitu memang. Jadi kalau dia khawatir sama dirinya aja, gue sih ini baik lahir apa kagak lahir bodo amat, yang penting gue sehat begitu katanya. Ini kalau dia khawatir sama badannya aja dia qadha. Tapi kalau dia khawatir sama oroknya doang, gitu. Gue sih nggak apa-apalah, yang penting anak gue sehat kata dia gitu. Takut kalau gue puasa nanti kagak ada susu buat anak gue, maksudnya anak gue di dalam kandungan atau yang lagi nyusunya. Jadi yang dia khawatirkan anaknya mulu, dia nggak khawatir sama dirinya. Maka kalau dia khawatir tok sama bayinya begitu, maka wajibnya qadha sama fidyah gitu. Tapi kan umumnya masyarakat kita bukan cuma khawatir sama bayi, tapi juga khawatir sama dirinya. Maka kalau khawatir sama dirinya, apa dia khawatir sama bayi juga atau enggak, pokoknya ada dirinya yang dia khawatirin, itu qadha aja gitu. Jadi kenapa ada 2 begini? Ada 2 gitu penjelasan oleh Imam Syafi'i. Sebab di dalam Al-Quran ibu hamil sama nyusuin tuh kagak disebutin. Yang disebutin kan orang safar, orang sakit, sama orang tua renta kan ya. Yang sakit safar di qadha, yang tua renta dibayar fidyah. Nah karena ibu hamil nyusuin kagak disebutin, maka ibu hamil nyusuin tuh disamain ke yang 3 ini nih. Ibu hamil samanya sama yang mana ya? Oh sama kayak orang sakit karena dia khawatir sama badannya. Tapi kalau khawatir sama orok kan kagak bukan badannya tuh. Berarti kan statusnya bingung nih.
Kalau dia khawatir sama badannya mirip orang sakit, foto begitu. Tapi kalau dia khawatir sama oroknya doang, teksnya kagak ada. Ya udah kita wajibin dua-duanya aja dah begitu. Wajib kodo juga, wajib fidyah juga. Jadi itu mazhab Syafi'i itu ini banget apa istilahnya dalil banget begitu. Kagak cuman asal jeplak, dia mikirin ini ada teksnya, ini kagak ada teksnya. Sebagaimana tadi bedain orang yang beda dengan penguasa awal Ramadan dengan Syawal gitu. Kalau awal Ramadan silahkan puasa, tapi kalau Syawal harus ngikut penguasa. Ibu hamil juga sama, ibu hamil menyusui itu. Kalau dia khawatir sama badannya, dia sama kayak orang sakit. Kodok nanti. Tapi khawatir sama bayinya kan kagak ada teksnya. Iya, berarti wajib dua-duanya, kodo juga fit. Tapi umumnya kan masyarakat kita umumnya ibu-ibu tuh khawatir juga sama badannya begitu. Jadi wajibnya kodo begitu. Oke? Ada lagi? Satu lagi tuh di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh. Ini terakhir ya, ini mau pulang. Udah jam 9. Ini bakalannya lama ini. Jadi fidyah itu, jadi satu fidyah itu untuk satu hari puasa yang ditinggal. Jadi kalau ada orang kagak puasa, orang tua renta atau yang sakit terus-terusan, kagak puasanya 3 hari berarti 3 fidyah. Kalau orang tua renta sebulan kagak puasa, sebulannya 29 berarti 29 fidyah. Jadi satu fidyah untuk satu hari yang ditinggal. Lalu satu fidyah itu berapa beratnya? Apa ukurannya? Ukuran fidyah itu 1 mud. 1 mud makanan pokok. 1 mud ini nih 1 raupan tangan orang dewasa normal. Orang dewasa normal. Karena dulu 1 mud tuh diukur pakai raupan tangan Nabi. Nah tangan Nabi itu kan orang dewasa yang normal. Maksudnya enggak tinggi banget, enggak kecil banget. Orangnya normal begitu. Nah kalau ini 1 mud dikonversi ke liter, itu 0,68 liter. Jadi 1 fidyah itu 1 mud 0,68 liter. Kalau dibuletin jadi 1 liter. Berarti 1 hari dia kagak puasa, dia harus sedekah 1 liter makanan pokok. Makanan pokok setempat, bukan makanan pokok dia. Kan bisa jadi dia makannya beras merah tuh. Tapi kan beras merah kagak dimakan orang-orang miskin. Orang miskin makannya beras putih biasa. Jadi 1 liter makanan pokok orang setempat, kebanyakan orang. 1 ini, apa namanya, beras. Itu dimatengin apa enggak? Kagak ada kewajiban matengin. Bayar segini atau dikonversi jadi uang dari nilai segini. Maka tidak ada, saya juga nggak tahu siapa yang mula-mulain makan fidyah tuh ngasih makan 1 hari, siang sore, pagi siang sore, pagi siang malam begitu. Iya, berarti kan artinya itu dia mewajibkan sesuatu yang kagak diwajibin sama syariat. Akhirnya gara-gara 3 hari yang tadinya 1 mud 1 liternya 10.000 itu jadi nambah. Nah masa nasi doang kasih lauk kan ya? Lauknya berapa jenis tuh? Gitu. Akhirnya satu kali makan 15.000. Ada yang 20.000. 20.000 dikali 3, 60.000 akhirnya. Malah ada saya ketemu masjid itu yang fidyah itu 75.000. Iya per hari. Itu kan berarti mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Syariat bilangnya segini aja 1 mud. Gitu. Jadi fidyah itu satu fidyah untuk 1 hari yang ditinggalkan, dan fidyah itu besarannya 1 mud atau 0,68 liter. Kapan bayarnya? Bayarnya di hari itu wajib datang puasa atau dikumpulin. Misalnya nih kita punya orang tua, besok Ramadan, udah pasti kagak puasa orang tua kita. Hari sekarang kagak boleh bayar sebab hari wajibnya belum datang.
Jadi kalau udah terbit matahari, datang wajibnya, boleh kita bayar sehari gitu. Besok begitu lagi terbit matahari, bayar. Atau dikumpulin 30 hari Ramadan kita nggak bayar, beres Ramadan baru kita bayar langsung 30 hari. Kepada siapa ini 30 fidyah? Kepada satu miskin boleh, kepada setiap miskin, artinya 30 miskin, satu fidyah, nggak ada masalah begitu. Itu bayar fidyah. Dulu pengalaman saya punya orang tua tuh punya apa mak aji, nenek itu. Itu kagak puasa, saya nganterin fidyahnya tiap habis subuh. Jadi beres subuh tuh cucu-cucunya kan banyak. Itu setiap hari dijadwal. Nih hari ini siapa, hari ini siapa, hari ini siapa. Datang ke rumah nenek ngambil duit, ditunjukin sama mak aji kita tuh. Tuh, rumahnya Ono no, mak aji Ono datang. Bayar tiap hari begitu. Jadi beres puasa udah nggak ada utang lagi sebab fidyahnya udah selesai begitu. Artinya jangan mentang-mentang kita punya duit sekarang nih. Ini emak kita udah nggak bakal puasa, emang udah tua, kita bayar sekarang aja, kagak boleh. Waktu wajibnya belum datang. Jadi fidyah itu wajibnya ketika hari wajibnya sudah datang begitu. Oke? Sudah ya? Insya Allah kita lanjut. Insya Allah besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.